ここからがネクロマンスターの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar kalian? Apakah om dan tante-tante sehat? Kalau sehat alhamdulillah ya, Mimin juga sehat, walaupun belum mendapatkan janda anak 5. Nah jadi, di video kali ini, Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime solo levelingnya ke season 4 episode 6. Saat dimana mulainya pertarungan besar Jinwo yang melawan sang Raja Dragon Monarch yang bernama Antares. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya om dan tante-tante subscribe dululah channel Mimin. Biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut saat dimana Jinwo berhasil menebas leher salah satu pasukan prajurit naga Antares menggunakan kedua item senjata dugernya. Hingga di saat itulah Antares bisa merasakan dengan hawa kekuatan Jinwo yang terus-menerus menjadi kuat setiap menitnya. Dan saat Antares telah menyadarinya, ia pun seketika langsung menyuruh Tarnak agar bertindak menyerang si Jinwo. Berbeda dengan Yongmun yang disuruh untuk selalu berada di sisinya dengan tujuan akan memberikan Jinwo serangan kejutan kepada pasukan prajurit bayangan. Hingga di momen itu, terlihatlah dengan kemunculan gate merah yang dikeluarkan oleh Yongmun dengan jumlah yang begitu banyak. Di sisi lain, dengan diperlihatkan beberapa paramiliter yang sedang berperang melawan monster-monster dengan ukuran badan yang terlihat begitu besar. Dan di momen ini, terlihatlah dengan salah satu pemimpin militer yang sedang menyuruh rekan-rekannya agar tidak menyimpan peluru dan terus menembaki monster-monster yang sedang di hadapan mereka. Namun, setelah ia kembali mengeluarkan perkataan terakhir dengan menyuruh rekan-rekannya untuk bertarung sampai tibanya para hunter, di saat itulah salah satu monster langsung bertindak melancarkan serangannya dengan cara menebas kepala dari militer tersebut. Dan saat salah satu monster yang sudah bersiap menyerang dua rekan tim paramiliter, tiba-tiba datanglah serangan kejutan pemukulan yang membuat monster itu terpental dengan begitu jauh. Siapa sangka ternyata yang menyerangnya tadi adalah si Thomas yang langsung mengeluarkan perkataan dengan diiringi pancaran armor sihir percikan cahaya seperti api, badan yang terlihat begitu kekar, dan retakan cahaya yang menggarisi tubuhnya. Aku sudah melawan para bajingan ini di dalam dungeon. Mereka memang memiliki pasukan, tapi pasukan mereka tidak terlalu kuat. Tapi setelah mengatakan itu, keluarlah Tarnak dari arah belakang monster yang membuat ekspresi wajah Thomas seketika berubah. Hingga di momen itu juga, Tarnak membuka pembicaraannya. Kau manusia yang kulihat sebelumnya, bawahan lemah rulers yang melawan Beast Monarch tepat sebelum kematiannya. Bahkan, setelah mengatakan hal tersebut, ia pun langsung memperkenalkan dirinya kepada Thomas dengan diiringi tatapan mata menyala hingga menyeramkan dan pancaran sihir kekuatan yang terlihat begitu kuat. Aku King of Monstrous Humanoid, sang Iron Body Monarch. Aku yakin kau sudah tahu kalau aku bisa memenggal kepalamu bahkan sebelum kau berkedip. Akan tetapi setelah Tarnak kembali mengeluarkan pembicaraannya dengan menanyakan apakah Thomas masih mau bertarung melawannya, dan Thomas sudah menjawab pertanyaan tersebut. Terlihatlah dengan beberapa pasukan bayangan Jinwo yang ia taruh di bayangan si Thomas. Hingga di momen itu, muncullah Belion dari arah samping Thomas yang juga langsung menyambutnya dengan sebuah pembicaraan. Lama tak bertemu, King of Monstrous Humanoid. Namun, bukan dirinya saja yang memunculkan dirinya, tapi beberapa pasukan prajurit bayangan Jinwo juga memunculkan diri mereka dengan jumlah yang begitu banyak. Tarnak yang melihat momen itu tentu kembali membuka pembicaraan dengan menanyakan, bagaimana mungkin pasukan bayangan ada di sini? Bukankah selama ini mereka bersembunyi di balik bayangan manusia itu? Dan saat dirinya telah menyadari kalau dirinya yang sudah disergap, dan dengan niatnya yang akan memberitahukan Antares, tiba-tiba berubahlah ekspresi wajahnya menjadi terkejutan saat menyadari dengan Antares yang tidak bisa dihubungi. Siapa sangka ternyata Tusk yang berada di dalam semuanya yang menutup sinyal pemberitahuan di antara mereka. Tarnak yang lagi-lagi kembali menyadari hal tersebut tentu terlihat begitu kesal hingga langsung berniat merubahi dirinya menjadi monster dengan diiringi perkataan di dalam benaknya. Ini bukanlah taktik dari pasukan bayangan ataupun Shadow Monarch itu sendiri. Ini bukanlah cara para pasukan bayangan untuk membunuh musuh mereka, melainkan ini adalah cara seorang manusia. Hingga di momen kemarahannya dan kembali mengeluarkan perkataan kepada mereka.
dia tidak punya hak untuk menjadi seorang monark. Di saat itulah Beru memunculkan dirinya yang diiringi pancaran armor sihir bertekanan tinggi hingga langsung membalas perkataannya. Tarik kembali ucapanmu barusan itu. Harga untuk menghina bawahanku itu sungguh mahal. Hingga di momen itu juga mereka seketika langsung berhadapan dengan pancaran sihir kekuatan dan tekanan kekuatan yang begitu besar hingga dahsyat. Bahkan di momen saat mereka bertatapan dengan begitu tajam, di saat itulah Tarnak membuka pembicaraannya dengan nada yang begitu berdesak. Beraninya seorang prajurit sepertimu menghalangi jalan seorang monark? Sin kembali ke sisi Jinwo. Di momen ini dirinya sedang berhadapan dengan Antares, yang diiringi dengan tatapan mata yang begitu tajam. Hingga di momen mereka yang saling menatap selama beberapa detik hingga menit, tiba-tiba Antares bisa menyadari dengan Tarnak yang tidak bisa dihubungi. Dan setelah menyadari hal tersebut, ia pun langsung berpikir apakah Tarnak mengkhianati dirinya, atau ini termasuk taktik dari si Jinwo. Setelah menyadari hal tersebut, ia pun langsung mengeluarkan sihir kekuatan bola apinya yang berasal dari mulutnya hingga langsung memancarkannya ke arah Jinwo, yang membuat Jinwo sangat terlihat begitu terkejut. Betapa mengerikannya sihir kekuatan api dari Antares sampai membuat bangunan-bangunan kota di sana hangus layaknya seperti lahar tanah yang terus membara dan menyala. Tapi saat Antares melihat keberadaan Jinwo yang belum terlihat dan merenungi beberapa detik, di saat itulah ia melihat Jinwo yang sedang menaiki pasukan prajurit bayangannya Kaisel. Hingga di momen itu juga, Jinwo seketika mengeluarkan beberapa pasukan prajurit bayangannya yang langsung menyergap Antares. Antares yang menyadari hal tersebut, tentu dirinya langsung bersiap melancarkan serangannya dengan mengeluarkan sihir kekuatan api yang berasal dari tangan hingga langsung memancarkannya ke arah pasukan prajurit bayangan Jinwo. Alhasil, dari serangannya tadi seketika membuat sebuah letusan api yang sangat besar hingga membuat seluruh bangunan-bangunan di sana seketika dibuat hancur dan terangkat ke atas. Dan setelah menyadari dengan serangannya tadi yang berhasil mengalahkan pasukan prajurit Jinwo dengan begitu mudah, ia pun langsung membuka pembicaraannya. Apa semua makhluk remehmu ini prajuritmu? Kau melawanku cuman dengan beberapa prajurit bayangan, sedangkan kekuatan utamamu melawan Iron Body Monarch. Namun setelah mengatakan hal itu, terlihatlah dengan Jinwo yang sedang mencoba kabur darinya dengan cara membuat gate. Antares yang melihat momen tersebut tentu langsung melesat mengejar Jinwo dengan kecepatan yang begitu cepat. Hingga saat ia berhasil memasuki gate yang dibuat oleh Jinwo tadi. Di saat itulah ia terlihat begitu tercengang saat melihat semua pasukan prajurit bayangan Jinwo muncul di hadapannya dan melihat pasukan-pasukan monsternya yang sudah disummon oleh Jinwo. Tapi bukan hanya itu saja, Antares juga melihat salah satu bagian darinya, yaitu Tarnak yang sudah dibantai oleh si Beru dan Belion. Menyadari hal tersebut, ia pun kembali mengeluarkan perkataannya. Kekuatanmu utamamu mengalahkan Iron Body Monarch dan memancingku untuk mengejarmu sendirian. Kerjasama yang bagus. Setelah mengatakan itu, datanglah juga si Yongmund hingga langsung memunculkan sebuah gate di langit-langit dengan jumlah yang sangat banyak. Dan setelah beberapa detik sampai menit, tiba-tiba muncullah segerombolan naga-naga yang keluar dari gate yang diiringi perkataan-perkataan pemberitahuan dari Antares. Di pikiranmu cuman aku yang datang mengejarmu. Transfiguration Monarch, Yongmund sudah mempersiapkan semua gate itu. Dengan begitu, aku bisa membawa pasukanku sebanyak mungkin. Dengan ini rencanamu benar-benar sudah kacau. Salah perhitungan akan menuntumu pada kematian. Ini kekalahanmu. Jinwo yang mendengar perkataan tadi dari Antares, entah kenapa dirinya terlihat begitu tersenyum, bahkan sampai menarik semua pasukan prajurit bayangannya. Antares yang melihat ekspresi Jinwo seperti itu, tentu membuatnya kembali bertanya-tanya. Kenapa kau menarik kembali prajuritmu? Sudah menyerahkah? Benar juga, kau menyaksikan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Namun, setelah Antares mengeluarkan kata-kata terakhir dan terlihatnya pasukan prajurit naganya yang bermunculan dengan jumlah yang begitu banyak hingga menatap Jinwo dengan ekspresi yang begitu termenung. Tiba-tiba berubahlah ekspresi wajahnya menjadi terkejutan saat melihat salah satu mata Jinwo yang kini sudah berubah dan menganggapnya sebagai skill mata terburuk untuk para naga termasuk pasukannya. Hingga di momen itu juga, terlihatlah dengan Jinwo yang memancarkan aura armor sihir kekuatannya yang membentuk seperti sebuah sayap dari sang rulers berwarna janda, sampai langsung menyuraki semua para naga pasukan dari Antares dengan pancaran aura sihir kekuatan.
mata menyala dan ekspresi wajah yang terlihat begitu mengerikan. Karena kekuatan Kamish Runestone mengandung skill terburuk untuk para naga, tidak memandang kawan atau musuh. Semua yang mendengar teriakannya akan jatuh dalam ketakutan. Dragon Fear. Kesampingkan para naga, teriakannya bahkan sampai mengintimidasi Yongmund. Bahkan di momen saat Antares melihat Yongmun yang juga ikut mengintimidasi, tiba-tiba datanglah Jinwo di dekatnya yang langsung menyuruhnya agar mengikutinya sampai membuat dirinya terlihat begitu terkejut Karn menyadari dengan tujuan dari Jinwo. Setelah itu, muncullah aura armor sihir warna hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan ternyata, Jinwo seketika mengajak Antares ke tempat pulau, yang dimana pulau tersebut adalah tempat kastil kerajaannya berada. Antares yang telah menyadari dengan tujuan Jinwo saat ini, tentu langsung menanyakan mengenai tempat yang sekarang mereka tempati. Dan setelah Jinwo menjawab pertanyaannya, dengan mengatakan sisi lain dari tempat Antares tadi, ia pun kembali membuka pembicaraannya. Perang habis-habisan akan menguntungkanmu dengan punya lebih banyak prajurit, namun akan mengurus manamu. Taktik yang hebat dengan membawaku sendiri ke sini. Dan saat Antares melihat kastil kerajaan di pulau tersebut, ia pun kembali menanyakan, "Apa itu kastilmu?" Mendengar itu, Jinwo pun menjawabnya, namun dengan ekspresi yang begitu memalukan. Dan saat Antares kembali mengeluarkan perkataannya dengan mengatakan untuk sekelas Shadow Monarch, ukurannya sangat menyedihkan. Tiba-tiba Jinwo mengeluarkan item senjata daggernya yang disambut dengan pancaran sihir armor kekuatan berwarna janda yang langsung membalas perkataannya. "Kurasa, ukurannya sudah cocok untuk pemakamanmu." Hingga setelah Jinwo mengatakan hal itu sampai membuat Antares terlihat begitu kesal, ia pun langsung merubahi dirinya menjadi sang naga raksasa dengan ukuran yang sangat besar. Seluruh tubuhnya juga diselimuti dengan retakan-rekatakan cahaya berwarna kuning keemas-emasan, yang membuat dirinya terlihat begitu mengerikan. Bahkan di sisi Jinwo, ia pun juga langsung mengeluarkan semua pasukan prajurit bayangan terkuatnya sebagai perlawanannya melawan sang Dragon Monarch Antares. Scene berpindah ke sisi lain dengan diperlihatkannya gedung-gedung di negara Amerika. Dan di momen ini terlihatlah dengan Nyonya Slener yang sedang melihat kobaran api-api yang menyelimuti seluruh kota. Bahkan di momen ini juga terlihatlah dengan David Brannen yang langsung membuka pembicaraan dengan memberitahukan bahwa segala jenis sihir juga menyebar ke seluruh dunia. Ternyata yang dikatakan Hunter Sung Jinwo benar apa adanya. Harus bagaimana kita? Nyonya Slener yang mendengar pertanyaan itu, ia pun juga memberitahukan mengenai semua para hunter tidaklah sendirian. Semua hunter di seluruh dunia datang ke medan perang. Tidak peduli mau itu hunter rank E atau rank S. Hunter rank E sedikit lebih kuat dibanding orang biasa. Selain itu, tidak seperti tentara, mereka menggunakan armor dan senjata yang dialiri sihir. Mungkin diri mereka sendiri sadar kalau itu tidak terlalu membawa perubahan. Tidak beda dengan hunter rank C dan rank D. Kalau hunter rank E membunuh satu monster, maka hunter rank D membunuh 3. Kalau itu hunter rank C, berarti mereka membunuh 10. Juga tidak ada pengecualian untuk hunter rank S. Mereka mampu untuk membunuh ribuan monster, tapi pada akhirnya mereka akan menjadi bintang di antara yang lain. Namun, ketika mereka menjadi bintang dan bersinar memenuhi langit layaknya bintang jatuh, cahayanya sedikit redup, tapi masa depan akan terlihat. Orang-orang menyebut itu harapan. Di sisi lain lagi, dengan diperlihatkannya ketua Wojinkul yang sedang merenungi dengan apa yang sedang terjadi kepada Hunter Sung Jinwo. Bahkan di momen itu juga, terlihatlah dengan wakil manajernya yang langsung membuka pembicaraan dengan menanyakan, "Haruskah kita mengirim Hunter untuk berjaga-jaga?" Wojinkul pun menjawab, "Kalau Hunter rank S, iya. Namun sekarang mereka semua ada di daratan Amerika bukan?" Tapi setelah manajernya kembali menanyakan mengenai para hunter mana yang akan dikirim ke Amerika, ia pun menjawabnya dengan ekspresi wajah senyuman yang langsung memberitahukan bahwa para hunter rank E sajalah yang akan dikirim. Scene kembali ke pertarungan besar antara Jinwo melawan Antares. Di momen ini, mereka sudah memulai pertarungannya yang didahulukan oleh pasukan prajurit bayangan Jinwo. Namun ketika Antares sudah bersiap melancarkan serangan sihir bola kekuatan apinya, tiba-tiba datanglah sebuah tali bayangan yang sedang mengarah ke mulutnya, yang membuat mulutnya sampai terlilit. Alhasil saat serangan sihir bola apinya tadi sudah siap, tentu telah dibatalkan. Siapa sangka,
Saat dirinya melihat ke samping, ternyata yang membatalkan serangannya tadi adalah si Belion yang mengikat mulutnya layaknya seperti sapi. Hingga di momen itu juga muncullah dengan dua pasukan prajurit bayangan Jinwo yang langsung mencoba menahan Antares dengan cara pemelukan. Di sisi Tusk, ia menggunakan skill sihir kekuatan yang membuat Antares terlihat begitu tertekan ke tanah layaknya seperti sihir kekuatan gravitasi yang terlihat begitu kuat. Hingga di momen tersebut, terlihatlah dengan si Beru dan Belion yang langsung meluncur ke arah Antares untuk mencoba melancarkan serangannya secara serentak, yang terlihat hanya dengan kilatan cahaya saja, yang membuat sang naga Antares terlihat begitu terpental. Bahkan, di sisi Ygritte yang sedang berada di kepala Antares dan sudah siap melancarkan serangannya menggunakan pedang, ia pun langsung menancapkan pedangnya ke kepala Antares hingga membuat pancaran armor kekuatan petir, sampai membuat Antares terlihat begitu tersengat, bahkan membuat kepalanya seketika gosong. Jinwo yang melihat serangan dari pasukan prajuritnya secara beruntun dan selalu berhasil mengenai Antares, tentu langsung berkata-kata di dalam hatinya. Serangannya bekerja dengan baik, ya? Namun setelah mengatakan hal tersebut di dalam benaknya tadi, tiba-tiba berubahlah ekspresinya menjadi kepanikan saat melihat Antares yang menatapnya dengan penuh ketajaman, yang juga langsung mengeluarkan perkataan dengan memberitahukan Jinwo mengenai dengan dirinya yang sangat senang bertarung melawan musuh yang jumlahnya banyak. Kutunjukkan padamu yang sebenarnya. Hingga setelah mengatakan itulah, ia langsung bangkit dengan diiringi pancaran aura sihir kekuatan yang begitu kuat dan disebut sebagai sihir kekuatan bernama Dragon Fierce. Betapa kuatnya sihir kekuatan Dragon Fierce dari Antares yang membuat semua pasukan-pasukan prajurit bayangan terkuatnya tak bisa untuk menahan dan setengah dari mereka seketika telah diterbantai. Bahkan dengan Jinwo yang merasakan tekanan sihir kekuatan tersebut, tentu dibuat begitu terkejut hingga panik karena dari yang ia tahu. Sihir kekuatan Dragon Fierce adalah milik dari penguasa dari para naga, yaitu Antares sendirilah yang memiliki sihir kekuatan itu. Tak lama kemudian, terlihatlah dengan sang naga Antares yang sudah bersiap memancarkan sihir kekuatan bola api, raksasanya yang tepat berada di depan Jinwo. Hingga dalam beberapa detik, ia pun langsung menyemburnya dengan begitu sadis dan membuat tekanan udara menjadi hawa yang begitu panas, ditambah juga dengan tekanannya yang membuat salah satu gunung di sana terbelah menjadi dua bagian. Namun untungnya Jinwo berhasil menahannya dengan cara mengaktifkan skill Summon Release yang membuat sebuah perlindungan dari sihir kekuatan janda. Betapa mengerikannya sihir kekuatan bola api Sharingan yang dipancarkan oleh Antares hingga membuat kastil kerajaan Jinwo hancur, membuat gunung terbelah menjadi dua bagian dan membuat tanah-tanah di pulau tersebut menjadi lahar tanah api. Jadi, inilah keseluruhan cerita dari video anime Solo Leveling Season 4 episode 6 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.